Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Saya Abdullah, NIM 2019010112888, mengambil tema tayamum untuk mengerjakan soal UAS dari Pak Fuad, mengambil judul tayamum. Apa sih tayamum itu? Kan saya membahas tentang tayamum. Sekarang pengertian tayamum itu apa? Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu. Kalau kita kenal dalam istilah bahasa Arab, fikihnya adalah turab. Diusapkan kemana? Ke muka dan kedua telapak tangan, menggunakan telapak tangan, lengan tangan sampai ke siku. Nah, mengusapkan itu dengan menggunakan beberapa syarat. Nah, tayamum di sini ini adalah sebagai pengganti wudhu, yang mana seseorang tidak bisa menggunakan air sehingga sebagai ganti daripada wudhu. Entah itu dikarenakan sakit, entah itu dikarenakan bepergian, atau memang ada air akan tetapi tidak bisa menggunakan air, atau memang nyata-nyata memang tidak ada air sehingga alternatifnya adalah menggunakan tayamum. Dalam tayamum juga ada yang namanya syarat-syarat, di mana syarat tersebut ini adalah perbuatan yang dilakukan sebelum melaksanakan yang namanya tayamum. Tayamum dilaksanakan atau diperbolehkan manakala tayamum ini sudah masuk pada waktu sholat. Semisal kalau waktu zuhur berarti azan zuhur, kita melaksanakan daripada tayamum. Kalau sebelum waktu zuhur maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Intinya ketika mau melaksanakan sholat fardu sudah waktunya, maka kita diperbolehkan tayamum. Yang kedua adalah niat. Nah, niat ini sebagaimana dalam hadis yang kita kenal dengan innamal a'malu binniyah, sehingga tayamum ini nanti menjadi syarat sahnya tayamum adalah menggunakan niat. Yang ketiga adalah telah berusaha mencari, di mana seseorang ketika mau melaksanakan tayamum ini berusaha mencari di mana-mana. Ketika di situ tidak ditemukan air, maka diperbolehkan yang namanya tayamum. Kalau dalam istilah kitabnya, di mana sejauh mata memandang, disitulah nanti kita mencari air. Yang keempat adalah tidak adanya manek. Manek itu apa? Penghalang di antara anggota tayamum, yakni wajah atau lengan tangan. Ini enggak ada penghalang, entah itu cat, entah itu perban atau yang lainnya, yang sekira di situ nantinya debu tidak bisa menempel langsung ke kulit anggota tayamum. Yang kelima adalah seseorang yang tayamum ini tidak menyandang hadas besar, yakni haid atau nifas. Kalau di situ terjadi atau dia sedang mempunyai hadas besar seperti haid atau nifas, maka tidak diperbolehkan yang namanya tayamum. Fardu tayamum ini yang pertama adalah niat. Niat ini memang urgent atau diletakkan di awal, yakni niat atau pelafalan daripada tayamum adalah nawaitu tayamum alistibahati sholat fardhon lillahi ta'ala. Dan niatnya ini beda sebagaimana niat seseorang yang wudu. Kenapa di sini menggunakan istibahati sholat fardhon lillahi ta'ala? Karena tayamum di sini adalah hanya untuk diperbolehkan satu kali sholat fardu dan diperbolehkan beberapa sunnah. Karena tayamum fungsinya adalah sebagai badal. Dalam artian badal apa sih? Pengganti ketika seseorang tidak bisa berwudu. Fardu tayamum yang kedua ini adalah said, atau kita kenal dalam bahasa adalah turab, debu. Nah, debu di sini tidak sembarang debu, tapi ada syarat-syarat yang di situ debu diperbolehkan untuk digunakan tayamum. Di antaranya adalah debu yang suci, dalam artian tidak terkena najis atau
debunya memang tidak tergolong daripada debu-debu yang najis, sehingga nantinya debu ini bisa digunakan untuk tayamum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Artian baik di sini adalah suci, tidak terkena najis atau mudah najis. Fardu yang ketiga yakni mengusap seluruh wajah dan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang di situ sudah ditepukkan ke debu. Nah, muka ini, bagian wajah yang diusap ini nantinya sebagaimana anggota wudhu, yakni apa? Min manabiti sya'ri ilal dhaqan, yakni dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke janggut, sehingga ini diusahakan rata sebagaimana ketika seseorang melaksanakan wudhu. Cuman bedanya ini tidak menggunakan air, akan tetapi mengusapnya dengan debu. Fardu yang keempat dari tayamum adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, caranya ketika seseorang mau mengusap telapak tangan, kedua lengan tangan, ini telapak tangan kanan ini mengusap daripada lengan kiri. Kalau telapak kiri ini mengusap lengan daripada kanan, yang nantinya ujung-ujungnya adalah bertemunya antara ibu jari dengan ibu jari. Yang terakhir daripada fardu tayamum ini adalah tertib. Tertib itu apa? Urut-urut. Maksudnya urut-urut. Mulai dari fardu yang pertama sampai yang kelima ini adalah tidak ada yang namanya dari 1 ke 3, 3 ke 5 atau yang lain enggak. Tapi 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan urutan. Jikalau nantinya tidak tertib, maka fardu tayamum ini tidak dilaksanakan, otomatis tayamumnya tidak dianggap sah dan tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Setelah kita mengetahui syarat fardu, sekarang sunnah-sunnah tayamum. Dalam tayamum juga ada kesunahan sebagaimana dalam wudhu. Tayamum juga ada kesunahan-kesunahan yang diperbolehkan atau dilaksanakan seseorang sehingga dia mendapat kesunahan. Kesunahan yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melaksanakan tayamum. Yang kedua adalah bersiwak. Bersiwak ini dalam artian juga ada kesunahan dalam wudhu. Sunnah tayamum juga disunahkan untuk bersiwak. Yang ketiga adalah melebarkan jari-jari ketika menumpukannya ke tanah. Dalam artian apa? Tidak dirapatkan jari-jari antara satu jari dengan jari yang lain, tapi direnggangkan sehingga apa? Debu nantinya akan bisa merata ketika mengusap daripada anggota yang untuk diusap. Yang keempat adalah mengibaskan kedua tangan. Manakala tangan ini terjadi penempelan debu yang terlalu banyak sehingga debunya ini terlalu banyak, ini dikibas-kibaskan sehingga nantinya ketika mengusap tidak ada banyak penghalang dalam anggota tayamum ketika mau sholat atau yang lain. Yang kelima adalah memulai dari anggota yang kanan. Dalam artian apa? Tayamun itu mendahulukan anggota kanan, tidak serempak atau yang lain. Yang keenam ini adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ketika daerah kita adalah daerah Indonesia, berarti menghadap kiblatnya adalah menghadap ke barat. Sehingga seseorang yang ketika mau melaksanakan tayamum ini juga disunahkan yang namanya menghadap kiblat. Dan perlu diketahui juga dalam wudhu juga ada batalnya perkara membatalkan wudhu. Dalam tayamum juga ada perkara yang membatalkan tayamum. Apa saja? Nah, perkara-perkara yang membatalkan tayamum ini juga perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Berarti keotomatisan ketika seseorang itu batal wudhu, berarti tayamum juga batal. Apa saja yang membatalkan tayamum? Sebagaimana hal yang perkara-perkara yang membatalkan wudhu. 1. Kentut, kita kenal dengan buang air. Apa itu? Buang angin. Yang kedua adalah buang air kecil atau berak. Yang ketiga adalah bersetubuh, kita kenal dengan jima. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Yang kelima adalah titrinya. Sebenarnya banyak perkara yang membatalkan daripada tayamum dan wudhu. Di antaranya adalah
iltiqaul basyaratain, ini bertemunya dua kulit yang bukan mahram, seperti antara suami istri, kemudian orang ajnabi antara laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram. Ini juga bisa membatalkan daripada tayamum. Pokoknya setiap perkara yang membatalkan wudhu, perkara tersebut juga bisa membatalkan daripada tayamum. Nah, yang kedua, ini yang tidak ada dalam perkara yang membatalkan wudhu. Ini adalah ketika seseorang bertayamum, melihat air, keotomatisan tayamum tersebut adalah batal. Semisal gini, ada seseorang yang di situ tayamum, tapi tidak dia mencari air, akan tetapi tidak didapatkan, sehingga dia diperbolehkan yang namanya tayamum. Akan tetapi ketika mau melaksanakan sholat, terjadi yang namanya hujan deras. Lah, terjadinya hujan deras ini mengakibatkan daripada tayamumnya batal. Karena apa? Karena dia sudah melihat atau mendapatkan air untuk melaksanakan daripada wudhu. Maka tayamumnya adalah batal ketika seseorang melihat air. Terima kasih Bapak dosen. Apabila ada kesalahan, kekeliruan dari tugas UAS panjenengan yang diberikan kepada kami, itu murni dari kesalahan kami. Jika ada kebenaran memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi acuan Bapak untuk memberi nilai kepada kami dengan yang sebaik-baiknya. Matur sembah nuwun. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.